Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimyati Nugroho dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NPM 2263023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume saya dari mata kuliah Kreativitas dan Inovasi. Yang pertama ada konsep kreativitas manusia dalam administrasi. Kata kunci dari penyelenggaraan aktivitas administrasi yang berkualitas adalah kemampuan tenaga kerja manusia dan tenaga kerja non-manusia yang dimiliki oleh administrasi bersangkutan. Kemampuan tenaga kerja manusia berbagai fungsi sebagai penggerak tenaga kerja non-manusia, sehingga dapat menciptakan satu atau beberapa jenis produksi. Jika kita cermati dengan seksama, makna kalimat ini mendorong pertanyaan, apakah perbedaan kata produksi dan produktivitas? Secara etimologi, kata produksi adalah barang dan jasa, sedangkan produktivitas adalah suatu proses kerja yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan alat kerja lainnya, sehingga menghasilkan suatu jenis barang atau jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Secara individual, kreativitas manusia senantiasa melahirkan inovasi atau kebaruan dalam hal produktivitas. Jika semua manusia memiliki kemauan seperti ini, dapat dipastikan bahwa administrasi akan tumbuh dan berkembang dan memiliki kemampuan untuk menjamin kesejahteraan manusia yang terkait dalam bentuk kerjasama. Apabila argumentasi yang dikemukakan ini sesuai dengan realitas yang ada dalam proses administrasi, upaya untuk menciptakan konsep kreativitas sebagai prasyarat utama dalam rangka menciptakan kekuatan administrasi yang sebenarnya tidak dapat dipungkiri lagi bagi setiap anggotanya, di mana menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan, sehingga pelaksanaan tanggung jawab masing-masing berjalan sebagaimana mestinya dan secara keseluruhan mengarah pada kepentingan bersama. Selanjutnya ada pikiran dan tindakan manusia dalam administrasi. Tidak dapat disangka lagi bahwa pilar utama untuk meningkatkan kreativitas manusia dalam administrasi adalah adanya proses pemikiran yang dilandasi nilai-nilai rasionalitas dan proses tindakan atau proses aktivitas yang dilandasi nilai-nilai moralitas. Perkembangan pemikiran senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari penampilan sesuai dengan etika moralitas sampai dengan pendekatan landasan pemikiran. Pengaruh pemikiran manusia yang dangkal kerap sekali terjadi. Hal ini disebabkan oleh penilaian yang dilakukan hanya secara kasat mata atau pada kulit luarnya saja. Dengan demikian, penggunaan pemikiran manusia senantiasa mengalami kekeliruan atau kesalahan. Untuk mencegah terjadinya keliruan atau kesalahan itu, pada pemikiran manusia perlu dilakukan tindakan analisis sampai pada akar persoalan. Selanjutnya ada indoktrinasi manusia dalam administrasi. Argumen tentang indoktrinasi sebenarnya dapat bermakna ganda, yaitu bermakna positif dan bermakna negatif. Indoktrinasi bermakna positif apabila masalah yang diberikan kepada seseorang, baik berupa nasihat maupun pengetahuan, dapat diterima dengan sungguh-sungguh tanpa adanya persyaratan yang harus dipenuhi. Indoktrinasi makna positif dijadikan sebagai bagian yang penting dalam dirinya sendiri. Selanjutnya adalah indoktrinasi bermakna negatif, adalah adanya penekanan pada seseorang terhadap satu atau dua jenis pemikiran atau kepercayaan yang diperbolehkan, sedangkan yang lainnya tidak boleh dilakukan dengan alasan merusak sesuatu yang telah ada. Misalnya penekanan orang tua kepada anaknya bahwa ilmu ini yang penting, sedangkan ilmu itu tidak penting sehingga tidak perlu dipelajari. Seorang dosen mengajar mahasiswa, bahkan teori yang dikemukakan ini adalah satu-satunya teori yang benar. Jika ada mahasiswa menggunakan teori lain, maka saya menganggapnya salah. Masih banyak contoh lain indoktrinasi negatif yang diperlakukan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pembunuhan karakter dalam administrasi. Pembunuhan karakter di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menghilangkan semangat kerjanya sehingga menjadi malas.
aptis terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan pada masa mendatang. Karakter manusia sesungguhnya sangat beragam jenis dan bentuknya. Hal ini dipengaruhi talenta tiap manusia. Berikutnya kita kemukakan 4 jenis karakter manusia sebagai berikut. Yang pertama ada karakter manusia sapiens. Karakter manusia sapiens adalah manusia yang memiliki talenta untuk berpikir atau disebut manusia berpikir. Fenomena tersebut untuk mendeteksi apakah manusia tersebut memiliki karakter untuk berpikir, memiliki diskusi ilmiah, analisis suatu masalah, memberikan pandangan senantiasa tersusun secara sistematis, dan lain-lain. Yang kedua ada karakter manusia paber. Manusia paber ini adalah golongan manusia yang lebih senang bekerja dengan fisik dibandingkan dengan menggunakan pikiran. Karakter manusia golongan paber ini sangat menguntungkan dalam administrasi atau organisasi jika diposisikan pada pekerjaan yang dihadapinya. Yang nomor 3 ada karakter manusia ekstrovert. Manusia ekstrovert ini adalah manusia yang memiliki sifat terbuka. Dalam dunia modern sekarang ini, keterbukaan sangat berkembang juga menjadi tuntutan dalam administrasi agar seluruh aktivitas manusia yang dilakukan manusia dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh komponen yang ada dalam administrasi itu sendiri. Yang nomor 4 adalah manusia berkarakter introvert adalah manusia yang memiliki sifat lebih tertutup atau tidak mudah berkomunikasi dengan orang lain meskipun kita memasuki era modern yang serba terbuka. Tidak berarti seluruh persoalan dalam administrasi dapat dilakukan secara terbuka, bagaimanapun model administrasinya. Kita tetap mengenal kata rahasia yang tidak boleh diketahui pihak-pihak tertentu karena akan merugikan manusia dalam administrasi. Oke, berikut penjelasan dari resume materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.